Nah, jadi tadi sudah diperlihatkan mengenai implementasi dari Hyogo Framework dalam pengurangan risiko bencana atau mitigasi bencana ya di Indonesia dengan beberapa peta. Jadi saya harapkan Anda bisa melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan tersebut. Nah, sekarang 2020. Kemudian bagaimana proses penanganan bencana ini? Dari situ tahun 2015 ya. Tahun 2015 itu dilakukan lagi diskusi evaluasi internasional sehingga melahirkanlah yang disebut dengan Sendai Framework. Ya. Kalau Hyogo itu ada di selatan, kalau Anda mau tahu, kalau Sendai itu ada di utara Tokyo. Nah, di DB tadi sudah memperlihatkan data mengenai kejadian bencana dan jumlah korban bencana. Nah, oleh karena itu, ya, jadi silakan Anda evaluasi bahwa di Sendai Framework itu harus bisa memberikan gambaran mengenai jumlah korban tadi itu. Bagaimana jumlah korban per tahunnya, apakah bertambah ataupun berkurang, silakan Anda tuliskan dalam bentuk report tadi. Kemudian jumlah warga yang terdampak ya. Jadi dalam tahun 2030 itu juga harus ada. Nah, pertanyaannya apakah informasi ini sudah ada? Kerugian ekonomi yang terkait dengan GDP regional ataupun global, itu silakan Anda buka di KRB tadi. Dan tahun berapa KRB yang ada kajian risiko bencana yang Anda sebut, itulah yang kemudian menjadikan dasar dalam keperluan analisa. Jadi itu perlu analisa. Kemudian yang berikutnya, apakah sudah ada informasi ini? Informasi ini, ya. Jika sudah, ya Anda masukkan ke dalam report tadi. Kalau yang ini merupakan target global, jadi di peta IDB Anda tentu tidak akan bisa dilihat ya. Di peta finalis Anda tentu tidak bisa dilihat tadi. Tapi kemudian yang berikutnya adalah apakah ada peringatan dini misalnya, peringatan dini atau early warning system ya di proses tersebut. Nah, hal-hal seperti ini jadi ketika Anda melakukan kajian framework ini ya, ini dapat merupakan pengembangan dari yang sudah Anda lakukan. Oke. Lalu apa yang membedakan antara Hyogo Framework tadi ya dengan Sendai Framework ya. Jadi kalau kita baca Sendai Framework pada bagian tertentu ya, itu sudah menjelaskan adanya climate change adaptation atau adaptasi perubahan iklim. Oke, ini adalah dokumen Sendai Framework, ya, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Jadi poin utamanya tadi sudah saya sampaikan ya di tahun 2015 sampai 2030. Lalu pada bagian manakah ada keterkaitan ya, antara disaster risk reduction dengan climate change adaptation. Oke. Nah, di sini adalah proses mereview mengenai Hyogo Framework ya, overall Hyogo Framework ya, to reduce disaster action contributed progress toward achievement MDG. Jadi pada saat itu dikenal dengan MDGs ya. Nah, sekarang telah berubah menjadi ya SDGs ya, Sustainable Development Goal ya, SDGs ya, SDGs ya. Oke. Dan dalam teks SDGs tersebut disebutkan bahwa di sini is recorded to outcome document ya SDGs ya, to entitle secara masa depan ya,
Itu nanti kita sebut dengan, saya akan jelaskan di konsep resilience ya. Bagaimana kita transfer itu. Jadi artinya memindahkan resiko di masa depan ke masa sekarang. Itulah yang kemudian dalam DRR ini menggabungkan dengan climate change. Addressing climate change is one of the driver of disaster. Jadi salah satu salah satu akibat dari atau satu dampak perubahan iklim ini adalah meningkatnya resiko bencana. Oleh karena itu dalam drafting yang baru atau dalam Sendai Framework ini sudah memasukkan perubahan iklim di dalamnya. Oke, ya. Nah, kita kembali kepada bagaimana konsep perubahan iklim dan DRR ini di Indonesia. Dalam buku DRR Indonesia ya, di bab 3 itu telah menggambarkan apa yang sudah Indonesia lakukan. Jadi kita bandingkan dulu. Ya, pertama sisi A itu climate change adaptation dan DRR itu adalah disaster risk reduction. Oke, bahwa undang-undang yang mengaturnya saya sampaikan tadi ada 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang 32 untuk climate adaptation dan di pengelolaan risiko bencana itu ada di Undang-Undang 24. Bagaimana aktor kuncinya? Ya dulu ada DNPI, sekarang sudah tidak ada. Apa dokumen yang adanya? Itu dokumen dengan tahan api, ya, hasil perubahan iklim, dan masih ada Renas PB. Forumnya, apa pendukungnya? Jadi ketika bagian ini itu kita akan bahas lebih detail pada saat pemetaan stakeholder yang bertanggung jawab pada risiko bencana. Oke. Dari situ forumnya apa, ya kemudian metodenya apa, ada cukup banyak ya metode dalam adaptasi perubahan iklim. Tapi kalau kita bicara metode yang digunakan di dalam pengurangan risiko bencana itu mengacu pada PRK BNPB tadi. Kemudian juga sudah ada data indeks DB ya. Laporannya kemana? Ini adalah untuk kolom yang pengurangan risiko bencana ya, dan kalau untuk yang adaptasi perubahan iklim itu yang di sini. Jadi kita lihat bahwa sekarang di Asia sendiri sudah ada Asia Adaptation Forum ya. Sementara untuk di global namanya ada 2. Ini adalah forum-forum yang berlaku di global. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai tersebut, kembali kita kepada apa yang tugas Anda tadi. Jadi dalam peta yang digunakan di BNPB tadi itu menggunakan Hyogo Framework, dan saya minta mengevaluasi dari Hyogo Framework tadi ke dalam Sendai Framework ya. Detailnya apa Anda bisa lihat di slide berikutnya tentang proses yang ada dilakukan, ada di belakang Anda download di e-learning ya. Nah, adapun 13 dasar ya dalam penyusunan roadmap pengurangan risiko bencana. Yang pertama tadi negara merupakan penanggung jawab utama, sudah berlaku di situ. Kemudian bertanggung jawab dengan pemangku kepentingan. Nanti bagi kita lihat bagaimana hubungannya antara peta PRB dengan misalkan penataan ruang. Kemudian karena apa? Ini terkait dengan poin yang ketiga bahwa pengurangan resiko. Makanya salah satu yang di Renas PB yang baru yang nanti di kuliah terakhir kita melihat itu sudah melihat kerugian ekonomi sesuai dengan Sendai Framework tadi akibat pengurangan risiko bencana. Kemudian juga Anda harus mampu melihat multi ancaman dan inklusif ya. Yang ketiga adalah menggambarkan risiko lokal. Jadi sebetulnya sebagai geologis ya, ketika Anda membuat peta risiko bencana ya, ataupun nanti pengurangan risiko bencana yang digunakan untuk tersebut, Anda bisa melakukan lebih detail lagi. Kemudian sementara untuk yang aksi pasca bencana, nah yang sekarang menarik adalah ini, yang kemudian disebut build back better, melibatkan seluruh masyarakat, melibatkan seluruh institusi masyarakat, pemerintah daerah, dan yang Anda lakukan sekarang, Anda lihat di situ, bahwa Anda lakukan dan seterusnya. Gitu. Oke, saya kembali sedikit mengenai apakah
ya. Ini sudah ada di dalam apa? Di dalam Inaris itu sudah ada. Kita lihat ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi kita bisa lihat informasi tersebut ya. Kalau Anda klik WebGIS ya, apa yang bisa Anda download itu semua sudah tercover di sana, dan mengenai infrastruktur tadi Anda bisa download pada bagian ini. Oke, itu bagian kuliah yang ketiga, dan